Hampir semua situs keajaiban dunia dipilih karena memiliki sejarah panjang manusianya. Bukan hanya bagaimana tentang bangunan itu masih berdiri, nilai seni dan budaya, semuanya harus mencerminkan sejarah dan tradisi di mana bangunan ini berdiri. Bayangkan, selama ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun, bangunan yang ada telah menghadapi berbagai macam tantangan. Hujan, badai, panas, gempa, namun tetap dapat berdiri kokoh meski dibangun di zaman yang teknologi konstruksinya belum secanggih dengan yang ada sekarang. Jadi, bagaimana cara bangunan ini bisa berdiri kokoh adalah pertanyaan besar yang akan kita bahas kali ini. Kita mulai dari negeri tirai bambu, di mana salah satu situs keajaiban dunia, tembok besar Cina berdiri kokoh. Panjangnya mencapai 8.850 km, bahkan sebuah penelitian menyatakan panjangnya mencapai 21.200 km. Dalam sejarahnya, tembok ini dibangun oleh Kaisar Qin Shi Huang pada abad 3 sebelum Masehi. Tujuannya adalah mencegah serangan dari masyarakat nomaden. Tembok besar Cina memang dibangun tidak secara bersamaan, tapi serangkaian tembok dan benteng dibangun secara bertahap selama beberapa ratus tahun. Selama itu, sekitar 100 juta ton batu bata, batu, dan lumpur jadi bahan bakunya. Dan yang pasti mengesankan, tembok ini dibangun sebelum ada teknologi konstruksi modern dan benar-benar memanfaatkan bahan-bahan tradisional yang ada di sekitar tembok. Sebelum ada batu bata dan balok, bangunan ini hanya dibuat dengan cara memadatkan tanah, kayu, dan bahkan alang-alang. Oke, dari tembok besar Cina kita ke Peru untuk melihat salah satu 7 keajaiban dunia sekaligus menjadi salah satu saksi kebesaran kekaisaran Inka, Machu Picchu. Terletak sekitar 2.400 di atas permukaan laut Pegunungan Andes. Tempatnya terletak jauh di dalam hutan Peru. Satu-satunya situs yang tidak dihancurkan oleh bangsa Spanyol saat menjajah adalah Machu Picchu. Alasannya, karena Spanyol tidak pernah menemukan bangunan ini. Machu Picchu justru baru ditemukan dan dikenal di seluruh dunia 400 tahun kemudian setelah seorang penjelajah bernama Hiram Bingham menemukannya pada tahun 1911. Nah, yang menarik, sekitar 75% konstruksi dari Machu Picchu masih asli, yang terdiri dari 2 kompleks yang dihubungkan oleh lebih dari 3.000 anak tangga. Kompleks bangunan ini juga dilengkapi sistem irigasi yang canggih, membuktikan tingginya peradaban Inka. Jika melihat bangunannya, pertanyaan yang muncul adalah, kok bisa? Bagaimana mungkin situs ini masih tetap kokoh, padahal sudah berumur ratusan tahun? Nah, teori yang paling mungkin karena suku Inka telah mengenal teknik konstruksi yang dikenal dengan istilah aslar. Para pekerja memoles dan mengukir batu granit dengan sangat hati-hati, membentuknya agar cocok dan presisi satu sama lain hingga tak ada celah di antara batu-batu. Meski tidak ada mortar atau tanah liat sebagai alat perekatnya, konstruksi ini tahan gempa. Padahal ya, Machu Picchu dibangun di atas garis patahan tektonik. Jika kamu menganggap Machu Picchu yang paling menakjubkan, tunggu. Kamu harus ke Yordania dulu, sekitar 233 km dari kota Amman. Tersembunyi di dataran rendah, di antara gunung-gunung, ada situs yang dikenal dengan nama Petra. Situs ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia pada tahun 1985 dan pada tahun 2007 dinobatkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Petra dulunya adalah ibu kota kerajaan Nabat sejak tahun 312 sebelum Masehi. Jauh sebelum kekaisaran Romawi ada. Nah, yang menakjubkan, kota ini dibangun di bebatuan. Arsitekturnya dibuat dengan mengukir tebing batu dan gunung. Pertanyaannya, bagaimana ya cara membangun sebuah kota dari bebatuan yang terjal hingga menyerupai bangunan berteknologi tinggi? Satu hal yang mungkin bisa menjadi jawabannya, Pop Gengs, adalah Petra dibangun mempertimbangkan musim, peristiwa astronomi, dan pergerakan matahari. Masalahnya, wilayah ini merupakan padang pasir dan berada di tebing gunung curam. Hujan memang turun dalam waktu singkat, tapi sangat deras. Jadi, para arsitek pada saat itu harus melindunginya dari hujan. Maka dibuatlah saluran air dan kolam yang besar di padang pasir untuk menampung airnya. Mereka yang bekerja adalah orang-orang yang sangat terampil dan jumlahnya tidak banyak, dan harus dikerjakan dengan sangat hati-hati.
Jadi, butuh waktu yang sangat lama untuk membangun kota ini hingga semenakjubkan apa yang kita lihat sekarang. Dan faktanya, kota Petra dibangun di atas batu pasir merah selama 500 tahun lamanya.